lagi gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6 udah siap? Halo? Bentar Pak, ngumpulin orangnya dulu. Ngumpulkan orangnya. Saya pikir nggak ada orangnya. Siapa lagi? Gaida, Ariananda, terus udah ya? Hanya 2 yang hadir ya? Khairul tadi ada Pak. Mana Khairul? Nggak ada. Hadir Pak. Mana? Muka Anda mana muka Anda? Oke, Khairul ada 1, 2, 3, satu lagi Nia Nur Hasana mana? Nggak ada. Oke. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 6 menyampaikan materinya. Nanti kita sambung dengan diskusi dulu ya. Oke, silakan. Silakan di-share materinya. Materinya udah di-share belum? Bentar Pak, ngelik. Bentar. Oke. Nggak usah nunggu yang terlambat ya. Biasakan lanjut aja sesuai sama waktu yang sudah ditetapkan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan budaya dan saintek. Kami terdiri dari ada Khairul Rizal Ghazali dengan NIM 15 19 62 10 19, ada saya sendiri Gaida Danaya Lamis 15 19 62 10 21, ada Nia Nur Hasanah 15 19 62 10 22, dan yang terakhir ada Ariananda Eldi Susatyo dengan NIM 15 19 62 10 51. Next. Makna akhlak atau etika dalam Islami. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu hulukun yang artinya karakter, tabiat atau adat kebiasaan. Akhlak juga berasal dari holako yang artinya kejadian. Beberapa arti atau makna akhlak menurut berbagai sumber. Menurut ensiklopedia, akhlak berarti karakter yang dimiliki oleh manusia yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Berdasarkan etimologi atau kebahasaan, arti akhlak adalah budi pekerti, perangai, atau sikap dalam hidup. Yang terakhir ada menurut terminologis, akhlak berarti ilmu yang menentukan batasan antara baik dan buruknya sesuatu. Akhlak menurut beberapa ulama yaitu menurut Ibu Miskawi, akhlak berarti keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang ada dalam jiwa yang akan timbul perbuatan dengan mudah tanpa adanya pertimbangan dari pikiran. Dan menurut Siti Ghazalbah, akhlak merupakan sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan terhadap Tuhan, diri sendiri, maupun sesama. Next. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, yang dijadikan sebagai indikator baik atau buruknya dari seseorang. Jika akhlak baik yang melekat pada seseorang disebut mahmudah, sedangkan jika akhlak buruk yang melekat pada seseorang disebut dengan masmumah. Tidak benar jika masalah akhlak hanya dikaitkan dengan masalah hubungan antar manusia saja, karena akhlak memiliki 2 sasaran, yaitu akhlak dengan Allah dan akhlak dengan sesama. Jika diilustrasikan sebagai pohon, akarnya adalah sebuah akidah dan bagian atasnya adalah syariah, sedangkan akhlak merupakan buahnya. Jadi
harus dipelihara dengan baik. Jadi untuk akhlak yang baik, akidah dan syariahnya juga harus dipelihara dengan baik. Next. B. Akhlak sebagai penggerak budaya. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai tauhid. Hasil tadi yang terseleksi oleh nilai kemanusiaan yang bersifat universal dijadikan sebuah peradaban. Sebagaimana misi kerasulan Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai contoh adanya pergerakan budaya bisa dilihat dari proses ibadah haji yang dulu dianggap kurang manusiawi. Oleh karena itulah muncul akhlak terpuji yang dicontohkan Rasulullah. Next. Dengan konteks tadi, persinggungan antara agama dan budaya tidak terelakkan karena pada dasarnya agama membawa sifat atau akhlak terpuji. Dengan demikian, ibadah haji menjadi diwarnai dengan akhlak sebagai penggerak budaya menuju pada kemajuan progresif. Suatu kebudayaan hanya bisa bergerak lebih maju atau progresif atau mundur regresif dalam pandangan Islam kebudayaan. Dalam pandangan Islam, kebudayaan itu adanya jiwa yang merupakan wahyu, yang saat diimplementasikan akan menjadi budaya yang progresif. Begitupun sebaliknya. Saat disayangkan, manusia yang hanya mengikuti pikiran tanpa mau menyelaraskan dengan nilai ketuhanan. Sebenarnya banyak sekali akhlak tercela yang dilakukan saat zaman jahiliyah. Sebagaimana Haji Rahmat Muslim nomor 934. 4 hal yang termasuk perbuatan jahiliyah yang sulit ditinggalkan. Yang pertama, membanggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang. Yang ketiga, mencela keturunan. Yang keempat, meratapi mayit. Next. C. Rekonstruksi pengembangan budaya sains dan teknologi berbasis akhlak mulia. Sains dan agama merupakan satu keilmuan yang saling berkaitan. Namun ada juga sebagian ilmuwan yang mengatakan tidak. Di era modern ini, saintek terus berkembang maju dari waktu ke waktu. Kemajuan ini melahirkan kehidupan yang modern. Kita sebagai umat Islam harus kemodernan ini dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Dalam konsep Islam, kemajuan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan diperjuangkan. Berhenti dalam suatu proses pencapaian merupakan suatu sikap yang dilarang Islam. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai arahan. Next. Langkah agar pendidikan Islam lebih maju dan tidak tertinggal. Yang pertama adalah memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidik umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Kedua, islaminasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi bisa ditempuh dengan langkah berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, the unity, truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Selanjutnya, 5 sasaran rencana kerja Islaminasi menurut Al-Faruqi. Yang pertama, menguasai disiplin-disiplin modern. Kedua, menguasai khazanah Islam. Ketiga, menentukan relevansi Islam secara spesifik pada tiap bidang ilmu modern. Keempat, mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif atau khazanah Islam, khazanah ilmu modern. Dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam yang mengarah pada pola rancangan Tuhan. Next. Konsep seni estetika Islami. Seni dalam Islam adalah saat ketika kita dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam, yaitu menyampaikan tentang keesaan Tuhan, keindahan
terbagi menjadi keindahan yang bersifat zawahir atau fenomena dan keindahan yang bersifat ferensial atau sejati. Imam Ghazali memiliki 5 kriteria keindahan dan dikerucutkan menjadi 3, yaitu keindahan jasmania dan nafsu, keindahan rohaniah, keindahan batiniah. Keindahan bersifat rasional, contohnya ketika akal mampu memaknai, merenungkan apa yang ada di langit dan bumi. Para ulama mengatakan keindahan itu wujudnya terrefleksi dari akhlakul karimah, dan secara batiniah ada sikap wisdom atau kearifan. Estetika Islam meskipun dibatasi dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, namun masih dapat untuk dinikmati juga keindahannya. Next. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Islam adalah agama yang selalu mempertahankan budaya yang memang sudah ada di masyarakat. Selain mengajarkan ajaran umatnya, Islam juga mengajarkan untuk terus mengembangkan seni budaya Islam. Seni budaya Islam itu adalah seni yang menggambarkan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk seni sendiri memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun biasanya seni diartikan sebagai suatu keindahan. Menurut sebuah artikel pada American Heritage, seni harus memiliki aspek kecakapan, kepandaian, keterampilan, keahlian, ketangkasan, dan kemahiran sebagai salah satu unsur kebudayaan. Seni merupakan fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif dalam mengungkapkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Sedangkan harmonis berarti sifat dan sikap untuk saling menghargai. Sifat dan sikap saling menghargai bisa kita tujukan kepada siapapun, dan memang harus kita tujukan kepada siapapun. Dengan melakukan sikap harmonis ini, maka kerukunan dalam bermasyarakat akan tercipta. Namun sebaliknya, jika sikap harmonis kurang diterapkan, maka permasalahan dengan berbagai latar belakang bisa terjadi. Seni yang menggambarkan Islam memiliki bentuk karakteristik tertentu, yaitu suatu seni yang dilandasi oleh hikmah spiritualitas, tidak hanya memiliki penampakan lahir semata, namun juga memiliki realitas batinnya. Sebagai makhluknya, kita harus menjaga sebuah hubungan antar sesama serta sikap saling menghargai atau yang tadi kita sebut keharmonisan dalam lingkungan sekitar kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk membangun suasana harmonis, kita harus menjalin hubungan antar sesama. Namun sebelum melakukan hubungan antar sesama itu, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dan dengan diri sendiri terlebih dahulu, agar hubungan antar sesama lebih mudah untuk dicapai. Yang pertama ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu dalam menjalani hidup, kita harus senantiasa untuk memiliki hubungan dengan Allah. Karena kita sebagai makhluk ciptaannya, dengan cara melakukan ibadah, berdoa, dan selalu mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, hubungan dengan diri sendiri bisa kita wujudkan dengan cara bersabar, menerima, memahami, dan mencintai diri kita sendiri. Agar tercapainya satu tujuan yang ingin diraih semua orang, yaitu kebahagiaan. Agar kebahagiaan bisa didapat, maka kita harus mampu menerapkan sikap-sikap yang tadi. Jadi sebelum melakukan hubungan antar sesama, akan lebih baik jika kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru yang terakhir ada hubungan antar sesama, disebut juga komunikasi antar individu yang melibatkan psikologis untuk memahami satu sama lain. Jadi untuk mencapai komunikasi yang baik atau akrab antar sesama, kita bisa saling bercerita, saling curhat terhadap sesama. Next. Kita harus senantiasa menerapkan seni untuk menjembatani suasana yang harmonis, agar bisa lebih toleran terhadap budaya lain. Berikut manfaat seni untuk menciptakan suasana harmonis. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran akan perbedaan dalam masyarakat, sehingga melalui seni bisa membawa pengaruh lahirnya sikap toleran dan bisa menjadi sarana kritik terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, bisa memberikan kelembutan hati dan memiliki budi pekerti baik atau al-akhlakul karimah. Selain tentang ajaran keindahan, pendidikan seni juga memiliki arti yang di dalamnya mengandung unsur panca indera. Dan yang terakhir ada seni juga dapat digunakan untuk mencerdaskan emosi yang menonjolkan seseorang dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni juga terbukti dapat menciptakan keseimbangan kecerdasan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, sehingga bisa membawa seseorang memiliki empati sosial yang bisa memedulikan orang lain.
Dengan demikian, harus terus menciptakan suasana yang harmonis. Beberapa hal yang bisa kita lakukan ada di antaranya ada memiliki kesadaran mengenai perbedaan terhadap sikap, watak, sifat pada setiap masing-masing orang. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersifat ramah dengan orang lain. Dan yang terakhir, selalu berpikiran positif. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai konsep dan estetika Islam dalam pengembangan budaya dan saintek. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Yusro maupun teman-teman? Oke. Baik, terima kasih kelompok 6 ya. Kelompok 6 yang hadir hanya 3 orang ya. Gaida, kemudian Aryananda dengan Khairul. Ya. 1 orang ada informasi siapa namanya? Nisa, Nia Nur Hasanah, apa ada informasi? Belum Pak, tadi saya udah telepon tapi belum diangkat. Oke, ya. Kita doakan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, tadi kelompok 6 sudah menyampaikan tentang berbicara tentang akhlak gitu ya. Berbicara tentang tentang seni ya dan harmonisasi antara seni dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum saya bertanya, silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 5, kelompok 6, silakan. Silakan kelompok. Izin bertanya, Pak. Iya, ini siapa namanya? Marsyanda dari kelompok 4, Pak. Marsyanda kelompok 4. Oke, silakan. Marsyanda Razita. Iya, Pak. Izin bertanya, jadi ada pepatah nih yang mengatakan bahwa ilmu tanpa iman itu adalah buta, sementara iman tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Gitu. Kalau nggak salah ini dari Albert Einstein gitu. Jadi menurut kalian, kenapa sih 2 hal ini harus saling berhubungan gitu ya? Ilmu sama iman atau agama gitu. Kenapa harus ada ilmu, harus ada iman harus ada gitu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan tadi ya, relevan atau korelasi antara iman, ilmu, dan akhlak ya? Iya, Pak. Sudah dicatat ya, Gaida? Iya Pak, sudah dicatat. Nanti mungkin ada yang masih bertanya lagi yang lain. Iya, silakan. 1 atau 2 penanya silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, siapa nih? Bima Sakti. Bima Ardianto, Pak. Kelompok 8. Ya, kelompok 8. Oke, Bima. Nama saya Bima Ardianto dari kelompok 8. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Apa urgensi etika dan estetika Islami tengah maraknya propaganda budaya dan sains? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaannya cukup bagus ya. Bagaimana peran akhlak, ya, kemudian etika, termasuk moral, ya, di era saat ini gitu ya, Bima ya. Ya Pak, khususnya di propaganda ini banyak banget sekali. Ya, banyaknya propaganda, faham-faham yang tidak Islami gitu ya.
liberalisasi, ya, kemudian kehidupan bebas, ya, dan seterusnya. Bagaimana nih posisi akhlak dan etika dan seterusnya, ya. Oke. Satu lagi ada? Cukup? Oke, kalau cukup tambahan satu ya dari Pak Yusro ya, Khairul ya. Ya. Tadi kan bicara tentang akhlak ya, atau moral force ya, kalau dalam bahasa umumnya moral force. Nah, coba Anda jelaskan kelompok 5 ya, dalam kehidupan yang majemuk ini ya, multikultural ya. Kalau tadi Bima menyoroti perkembangan zaman ya, perkembangan zaman, perkembangan faham dan sebagainya. Kalau saya lebih menyoroti keindonesiaan nih. Kan Indonesia terdiri dari multi bahasa, multi suku ya kan, multi ras, multi agama gitu ya. Nah, bagaimana akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diimplementasikan ya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang multi etnis, multi agama. Seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam Indonesia? Gitu ya. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa? Oke. Ya, bisa, Pak. Oke, good. Baik. Kita berikan waktu kepada kelompok ke-6 untuk diskusi dan juga mungkin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya izin untuk menambahkan beberapa informasi tambahan terkait dengan tema kita hari ini ya. Tapi mungkin saya akan lebih fokus ke dalam akhlaknya gitu ya, karena memang pembahasannya terlampau luas ya. Ada akhlak, kemudian ada etika juga, kemudian ada seninya juga, dan ya bagaimana mengharmonisasi semuanya. Oke. Baik, sambil kelompok 6 mempersiapkan jawabannya, ya, saya akan menambahkan terkait dengan prinsip dasar akhlak ya. Prinsip dasar akhlak silakan dicatat ya, jika diperlukan dicatat ya, kalau tidak ya cukup diingat saja ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau ada nge-lag tolong nanti saya dikasih tahu sama Umar ya. Baik, Pak. Ya, jadi jangan di-mute semuanya. Baik, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6 tentang akhlak ya. Nah, saya akan menambahkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 6, bahwa akhlak itu sesungguhnya merupakan ciri ya, ciri inti dari ajaran Islam. Ya, kenapa? Karena di masyarakat kita ya, seseorang yang akhlaknya baik ya, akhlak itu
luas ya. Tadi sudah dijelaskan ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk ciptaan Allah ya, hewan, tumbuhan, dan seterusnya ya. Semuanya juga menuntut seseorang itu berakhlak kepadanya ya. Akhlak kepada Allah ya, kita tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada manusia seperti apa? Tadi dijelaskan, berbuat baik kepada orang tua itu akhlak ya. Jadi kalau ada manusia atau ada student ya yang mentang-mentang sudah kuliah gitu, udah jadi mahasiswa ya, kemudian akhlaknya makin tidak baik kepada orang tua ya, itu keliru, itu salah ya. Ya, mentang-mentang sudah kuliah, apalagi sudah S1 ya, apalagi sudah S2, kemudian sombong, takabur ya, merendahkan orang lain ya, atau merendahkan, naudzubillah, sampai merendahkan orang tuanya, maka itu bukan ciri seorang muslim yang baik ya. Kalau Anda pernah mendapatkan cerita bagaimana cerita-cerita dari daerah seperti maling kundang gitu ya, bagaimana dia tidak berakhlak kepada orang tuanya ya, kemudian dijadikan batu ya, didoakan menjadi batu misalnya, atau cerita-cerita orang tua kita dahulu ya. Nah, itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya akhlak kepada sesama, apalagi kepada orang tua, itu menjadi sangat penting. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, berapapun tinggi kedudukannya, ya, seberapa panjang deret gelar akademik yang dia miliki, tetap saja berakhlak kepada orang tua itu menjadi utama. Ya. Jadi ini saya ingatkan kepada Anda semua, para mahasiswa, ya, Islam mengajarkan kita berakhlak kepada orang tua. Ya, jangan membantah, jangan mendurhakai orang tua. Ya, berbuatlah baik kepada orang tua, berakhlaklah baik kepada orang tua. Ya, lakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Oke. Nah, kemudian di dalam Islam itu, akhlak itu, dasar-dasar akhlak itu adalah sesungguhnya berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dasar-dasar akhlak, sumber baik buruknya seseorang, baik buruknya perilaku seseorang, ya, baik buruknya akhlak seseorang, itu menjadi ukuran apakah seseorang itu faham terhadap inti ajarannya. Ya, kalau ada orang yang rajin sholatnya misalnya, tetapi jahat kepada tetangganya misalnya, ya, jahat kepada tetangganya, menzalimi tetangganya, menyakiti tetangganya, padahal dia rajin sholat misalnya, padahal dia rajin puasa misalnya, ya, maka manusia yang seperti itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang wanita yang rajin ibadahnya, rajin puasanya, rajin sholatnya, tetapi dia sering menyakiti tetangganya. Ya, maka kata Rasulullah, orang tersebut, wanita tersebut akan menjadi penghuni neraka. Ya, jadi luar biasa, hati-hati nih ya kalau kita berkehidupan sosial. Jadi perlu memperhatikan bagaimana ucapan kita, ya, tidak melukai
tetangga, tidak melukai kawan, ya, dan seterusnya. Ini menjadi akhlak, ya. Nah, khawati fillah rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kemudian mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Tolong dicek nih ayatnya benar nggak ya? Coba saya minta Haikal, ada Haikal. Biar Pak. Haikal coba buka surat Al-A'raf ayat 72. Dua ya Pak ya? Ya, Al-A'raf ayat 72. Coba yang lain cek, ini khawatirnya saya salah mengutip. Terjemahannya benar tetapi ayat Al-Qur'annya salah. Al-A'raf ayat 70. Walladzina minna Kalau artinya ini Pak, kalau di Google, maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Ya, berarti ada yang keliru itu. Mohon maaf ya. Itu suratnya coba ya. Berarti selama ini saya mengutipnya salah itu. Coba sebentar saya cek ya. 172 harusnya. 172 itu wa'id akhadda rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, mohon maafin ada yang salah ini pengutipan suratnya. Ya, sebentar. Makanya saya kok agak asing gitu. Ayat ini tidak seperti yang ada dalam terjemahannya. Ya benar apa yang saya sampaikan, ada yang keliru. Tip ya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke. Ini sudah saya ubah menjadi 172 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatakan sesuatu kepada hambanya, ya, ini loh yang benar, ya, ini yang salah. Aku sudah ajarkan kepada kalian mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini dimaksudkan agar ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak ingkar kepada Allah, ya, karena sandaran hukum-hukum termasuk
moral, akhlak itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi terhadap kebenaran firman-firman Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Inna hiyarokum ahasinukum akhlakon. Ya. Jadi kalau orang yang paling baik itu ya paling bagus akhlaknya. Ya, kalau yang jelek akhlaknya ya berarti dia seburuk-buruk manusia. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, ya, dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Itu sebaik-baik manusia. Ya, jadi kalau Anda, ya, para mahasiswa sekalian tinggal di sebuah komplek rumah atau pemukiman, ya, kemudian Anda diharapkan kebaikannya, ya, wah, enak ya kenal sama Gaida, ya misalnya, ya akhlaknya baik, orangnya baik, ya memberikan salam kepada yang tua ketika bertemu, ya membantu pekerjaan yang lain, ya. Nah itu berarti kita termasuk orang yang baik, ya yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Dan dia merasa aman dari kejelekannya. Ya, jadi ini maksudnya adalah bahwa kita itu nggak boleh ya menganiaya, menyakiti, ya menzolimi ya tetangga atau orang lain. Ya, nah ini poin pentingnya begitu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Nggak boleh kita berbagi kejelekan. Yang harus kita lakukan adalah berbagi kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, hiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang usianya, wa ahsunukum a'mala, dan paling baik amal perbuatannya. Ya, jadi udah dikasih panjang umur sama Allah. Ya, misal sekarang usianya berapa? Aryananda, kamu berapa usiamu sekarang? 19, Pak. 19, ya. 19, kemudian dikasih panjang umur sampai 60 tahun misalnya. Aryananda, amin ya. Amin, bahkan sampai 70 tahun, sampai kakek-kakek gitu ya. Aryananda ya dipanjangkan umurnya dan baik amal perbuatannya, baik akhlaknya, baik kepada orang tua, baik kepada masyarakat dan bangsa. Maka itulah kata Nabi, sebaik-baik manusia. Dikasih panjang umurnya bukan menjadi masalah di masyarakat ya. Dikasih panjang umur bukan menjadi penyakit atau sampah di masyarakat, yang menjadi penjahat di masyarakat, bukan. Tetapi dipanjangkan umurnya, ya, kemudian dia bermanfaat buat yang lain, ya. Nah itu hebat, ya. Mungkin itu sebagai tambahan dari Pak Yusro ya. Silakan untuk menanggapi kelompok 6, silakan. Silakan kelompok 6.
Silakan kelompok 6, siapa yang mau menjawab? Ada 3 pertanyaan. Saya menyapa Nia dulu. Assalamualaikum Nia. Mana Nia? Iya Pak, Waalaikumsalam. Maaf, Kenapa? saya baru datang soalnya kebetulan dari kemarin saya kurang enak dan jadi baru banget terbangun hari ini. Oh, baru bangun? Iya Pak. Saya mohon maaf karena telat. Soalnya alarmnya juga kebetulan nggak kedengaran. Kamu nggak sholat subuh? Lagi itu kan. Enggak, lagi halangan. Oke. Iya. Oke. Ya kita maklumi ya, tapi nanti ada tugas tambahan buat Nia ya, karena Iya, terlambat. Ya, oke. Saya terima. Oke, lanjut silakan. Atau mau memberi kesempatan Nia Saya untuk menjawab? Mau Silakan. menjawab pertanyaan dari Bapak, boleh Pak? Ya, silakan. Oke. Pertanyaan dari Bapak sendiri yaitu bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan majemuk di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali akhlak baik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti berpegang pada kejujuran, selalu berprasangka baik, menjaga pandangan dari haram, kemudian menerapkan sikap amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Dalam kehidupan di Indonesia sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya seperti dalam kehidupan bermasyarakat. Kepada tetangga, kita tidak boleh seuzon apabila mereka mendapat kenikmatan. Kemudian, dalam kehidupan pendidikan seperti di UNJ ini, mahasiswa haruslah menjunjung tinggi kejujuran baik kepada dosen ataupun kepada mahasiswa lainnya. Dan kemudian dalam keluarga kita dapat menerapkan kejujuran serta memberikan dan menjawab salam. Iya Bu. Selain di atas juga, selain itu kita dapat menerapkan sikap amal ma'ruf nahi munkar di kehidupan sehari-hari dengan upaya kita nasihati orang apabila orang tersebut melakukan kemungkaran. Begitu Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok 6 yang lain untuk menanggapi pertanyaan. Yang lain, kan ada pertanyaan yang lain ya. Saya ingin menjawab pertanyaannya si Bima, yaitu Bima. apa urgensi etika dan estetika Islami di tengah maraknya propaganda, budaya, dan sains. Tujuan propaganda itu kan menanamkan gagasan tertentu yang ngelemahin bahkan menggagalkan gagasan seseorang mengenai suatu hal dan mengiringnya opini publik kepada suatu maksud yang tertentu, baik yang bersifat jangka pendek ataupun yang panjang. Nah, kan sebagai masyarakat Indonesia ya kan banyak tuh yang pemeluk Islam terbanyak, bahkan salah satu. Makanya kita harus memahami konsep ini ketika menyampaikan sesuatu. Kita kehendaknya tidak hanya memberikan sesuatu yang betul atau benar ataupun salah, tapi juga patut atau tidak patut etika serta indah atau tidak estetika. Membangun kesadaran etika dan kesadaran estetika menjadi penting bagi masyarakat Indonesia karena hal ini merupakan fondasi dasar untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, cara untuk menyikapi propaganda ini adalah kita harus jujur, fair, ataupun adil. Kalau propaganda dihadapi pula dengan propaganda, maka dunia ini bakal berantakan dengan propaganda ini. Orang dapat menciptakan keenakan ataupun juga dapat diciptakan dengan kesusahan di tengah suatu komunitas. Maka kita harus selalu berusaha untuk membangun diskusi, bertukar pikiran dengan semangat intelektual atas dasar yang saling menghormati. Itu Pak. Oke. Silakan, ada yang ingin menanggapi atau dikembalikan tuh kepada penanyanya dulu. Gimana jawaban kami? Nah, gitu. Iya Pak, menurut saya sudah sangat jelas yang dijawab oleh Arya. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Terima kasih Arya. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan dari Marsyanda tadi. Terus sebelumnya terima kasih Marsyanda sudah memberikan pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya itu kenapa iman sama ilmu harus saling beriringan?
Pertama, beriman itu kan meyakini adanya kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ilmu sendiri merupakan produk dari akal budi manusia yang melewati penelitian ilmiah. Iman itu untuk menguatkan hati dan ilmu itu untuk menguatkan akal. Jadi menurut saya keduanya harus memiliki relevansi dalam diri kita sehari-hari. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan yang memang mutlak adanya. Jika ilmu dan keimanan saling beriringan atau kita jalani keduanya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih baik dalam menjalaninya. Namun jika kita memang tidak menerapkan salah satunya, seperti contohnya jika kita beriman namun tidak berilmu, seseorang bisa saja bersifat sombong, jadi bisa menggunakan ilmunya seenak-enaknya atau menggunakan ilmu yang salah dan menerapkan salah dalam kehidupan sehari-harinya. Imam Ghazali juga berkata ilmu itu adalah jalan menuju iman. Jadi dalam menuntut ilmu hendaknya kita harus serius dalam menuntut ilmu. Jadi kita juga bisa memperbaiki diri kita sendiri maupun juga bisa memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Itu saja Marsyanda, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Gimana Marsyanda? Iya, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sudah semua cukup? Diskusinya tadi, pertanyaannya udah semuanya. Baiklah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan jawaban terhadap diskusi tadi hari ini. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 6 ya. Aplausnya begini aja tuh. Oke. Selanjutnya saya panggilkan kelompok 7 ya. Kelompok 7 itu adalah Gibran. Ada Gibran? Hadir, Pak. Gibran ada. Zaidan? Hadir, Pak. Sofia? Hadir, Pak. Alamsah? Hadir, Pak. Oke. Silakan mempersiapkan diri. Izin parkirnya, Pak. Ya, saya akan pin dulu ya kalian yang maju. Siapa? Zaidan? Oke. Kemudian 2 orang lagi tadi siapa? Sofia? Ya, Sofia ya. Sofia. 1 lagi Gibran. Iya, Pak. Good. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Yang akan paparan? Pak, sebentar, Pak. Ini internetnya sebentar. Apa sudah terlihat? Ya. Oke, baik. Saya izin mulai, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Yusro selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan daftar anggota yang ada di kelompok 7, yaitu ada saya sendiri yaitu Gibran Hatta Yuda, yang kedua yaitu ada Muhammad Zaidan, yang ketiga ada Sofia Keista Humairo, dan yang keempat ada Alam Syah Dwi Putra. Bisa di next. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai etos kerja menurut Islam. Seorang muslim terutama dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, semisal sandang, pangan, dan papan. Hidup mandiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Membuat seorang muslim harus mampu bekerja demi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Ayat Al-Quran tentang keutamaan bekerja dan melakukan amal soleh, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul liman basyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna illa alimul ghaibi wasyahadati fa yunabikum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebentar. Ya. Oke, selanjutnya mengenai kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Berbicara mengenai kewirausahaan dan kemandirian tentunya berkaitan dengan yang namanya bekerja keras. Yang dimana bekerja keras ini merupakan esensi dari kewirausahaan. Esensi itu memiliki hubungan yang artinya bekerja keras itu saling berhubungan dengan yang namanya kewirausahaan. Kalau kita lihat prinsip kerja keras menurut Wafiduddin, itu adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki, tapi juga harus melalui proses yang penuh dengan tantangan. Jadi dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko itu tentunya akan memperoleh peluang rezeki yang sangat besar. Nah, kata rizki itu memiliki makna bersayap yang berarti bisa rizki atau sekaligus juga menjadi resiko. Jadi dalam sejarahnya itu Nabi Muhammad, istrinya, dan sebagian besar sahabatnya itu adalah seorang pedagang. Dan para enterprise itu pengusaha mancanegara yang pawai. Jadi Nabi dan sebagian besar sahabat itu telah mengubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada kebangsawanan darah, nggak pula pada jabatan, terus juga bukan hanya tentang sekadar uang yang banyak, melainkan pada pekerjaannya. Kewirausahaan itu pada hakikatnya adalah sifat, ciri, watak seseorang yang punya kemauan dalam mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan rizki itu berkaitan erat dengan yang namanya konsep kerja keras dan tak kenal menyerah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan rizki bagi para hamba-hambanya. Jadi rizki itu datang atau hilang semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Yang dimana manusia itu diwajibkan bersyukur kepadanya. Namun jika ingkar maka azabnya itu akan sangat pedih. Itu dijelaskan di dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi dapat kita simpulkan itu Islam telah memberikan jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki itu. Yakni dengan kita yakin bahwa dengan memuput sifat, ciri, watak yang harus dimiliki seorang muslim, itu maka akan diwujudkannya dari gagasan inovatif ke dalam dunia nyata kita secara kreatif, atau yang lebih dikenal dengan yang namanya mutiara kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship.
Jadi kewirausahaan itu sebagai pilar kemandirian yang berakar dalam tradisi kebudayaan atau agama dalam masyarakat. Jadi dalam konteks masyarakat muslim, nilai-nilai Islam itu menjiwai atau menjadi spirit kewirausahaan setiap umat. 7 spirit muslim itu yang relevan seperti yang sudah kita ketahui untuk mewujudkan kewirausahaan umat itu. Yang pertama ada selalu berusaha atau ikhtiar. Yang kedua ada bertakwa. Yang ketiga ada beristighfar. Yang keempat ada bertawakal. Yang kelima adalah rajin berdoa. Yang keenam adalah bermurah hati. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu adalah gemar bersedekah. Udah. Sekian. Next. Kemudian ada etos kerja menurut profesi Islami. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan Muslim akan mengandung nilai ibadah, manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras karena di dalam hal tersebut terdapat latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, penggunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat, dan memperkuat umat. Islam membenci pengangguran, pemalasan, dan kebodohan. Karena hal itu merupakan hal yang tercela yang nantinya akan mematikan semua kekuatan dan akan menjadi sebab kerusakan dan keburukan. Kemudian makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang amal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Amal soleh yaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Implementasi dari amal soleh yaitu bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi, dan tidak serakah. Next. Baik. Selanjutnya ada konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Islam sebagai agama yang fleksibel mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap umatnya, termasuk kerjasama dalam berbisnis, baik antara muslim maupun antara muslim dengan non-muslim. Secara harfiah, kerjasama dalam Islam, yaitu disebut syirkah, berarti al-ikhtilat, yaitu penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Adapun yang mempengaruhi terjadinya suatu kerjasama dalam berbisnis adalah tingkat akses informasi, keadaan sosial ekonomi, sikap keberagamaan, dan tingkat kepercayaan. Kerjasama harus dibangun dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan kerjasama yang baik dalam masyarakat. Dalam berbisnis juga tidak akan lepas dari yang namanya persaingan. Seorang pebisnis muslim harus memahami bahwa dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Nah, hal ini sesuai dengan hadis al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuh, yang artinya orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2262. Next.
Lalu materi selanjutnya, titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Rasulullah telah mengajarkan agar setiap muslim selayaknya tidak asal bekerja, namun agar membiasakan diri untuk membangun jiwa profesionalisme, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan akan membuahkan hasil yang terbaik. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Next. Baik, kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih kelompok berapa kelompok 6 ya? 7 Pak. 7 sorry ya, kelompok 7 tadi sudah cukup komprehensif ya, memaparkan dari mulai konsep definisi etos kerja ya, kemudian profesionalisme ya. Nah, tadi sudah dihubungkan dengan konteks kehidupan bermasyarakat gitu ya. Gibran, Alam, Sofia sama Zaidan. Oke. Kita lanjut dengan diskusi, mungkin 2 pertanyaan aja ya, atau dua sanggahan kalau ada. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi materi dari kelompok 7. Silakan. Saya ingin bertanya Pak. Siapa nih? Arya Nanda. Arya Nanda kelompok 6. Ya. Ya, izin bertanya. Tadi kan pada bagian kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam, ada dalam materi itu ada kata bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Nah, pertanyaan saya, mengapa Islam menganjurkan pemeluknya untuk memiliki etos kerja yang tinggi? Oke, ditampung dulu ya. Ya. Oke, kenapa Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi gitu ya, Arya? Iya Pak, betul. Oke, satu lagi silakan. Satu lagi atau 2 lagi nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali? Saya izin bertanya Pak. Siapa nih? Egan Bapak dari kelompok 3. Egan Alif Janeti. Iya, Egan Alif. Iya. Oke, silakan Egan. Izin bertanya kepada kelompok 7. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa etos kerja harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian di masa pandemi seperti ini kan walaupun sudah beberapa yang sudah kerja di kantor ataupun di rumah, tetap saja etos kerja ini merupakan sangat penting, apalagi terbilang dalam profesionalisme. Nah, bagaimana sih menurut kelompok kalian agar meningkatkan sifat etos kerja ini di masa pandemi seperti ini? Terima kasih Pak. Oke, bagaimana meningkatkan etos kerja di masa pandemik saat ini ya, karena mungkin dengan keterbatasan pekerjaan ya, bertemu dengan orang lain dibatasi misalnya gitu ya, kemudian iya, Bapak. Kurang lebih seperti itu dan seterusnya. Bagaimana sih di masa pandemik ini kita bisa terus menjaga etos kerja kita? Oke. Terima kasih. Next, silakan kalau satu lagi jika ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Saya nggak nanya dulu ya.
biar kasih kesempatan ke mahasiswa dulu dah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Oke, kalau cukup kita berikan kesempatan dulu ya untuk kelompok berapa, kelompok 7 untuk mendiskusikan jawaban-jawaban terbaiknya ya untuk penanya tadi. Saya akan sampaikan sedikit tambahan ya dari materi etos kerja. Oke, gitu ya. Oke, baik. Sambil kelompok 7 merumuskan jawaban, ya ada 3 atau 4 slide yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Sudah terlihat? Umar mewakili jelas, Kak. Ya, mewakili kawan-kawannya yang lain. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang definisi ya, terkait dengan implementasi dan seterusnya. Saya ingin menegaskan saja bahwa sesungguhnya etos kerja itu adalah sebuah hasil ya dari sebuah kepercayaan seorang muslim ya, bahwa bekerja dengan baik ya, bekerja dengan profesional di bidangnya masing-masing ya. Ya, misalnya Anda di STI ya, sistem teknologi informasi ya, prodinya kalau saya nggak hilaf ya, STI. Ya. Jadi memiliki semangat yang tinggi ya di dalam melaksanakan pekerjaan nantinya sebagai programmer ya, atau web designer ya, atau menjadi IT consultant misalnya gitu ya. Maka ketika itu dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh pekerjaan itu, kemudian itu dimaksudkan untuk meraih sebuah tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu apa? Bahwa pekerjaan itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar mencari fulus ya, bukan sekedar mencari duit ya, mengumpulkan pundi-pundi emas ya, tidak seperti itu ya, tetapi tujuan kehidupan ketika kemudian disandingkan dengan profesionalisme, maka tujuan bekerja dan seterusnya adalah mengharapkan ridho dari Allah, sehingga pekerjaan yang dilakukan berada pada rel yang benar, yang halal gitu ya, sehingga tidak menipu orang ya. Pekerjaan kita tidak menipu orang, tidak membohongi orang, tidak menzalimi orang ya. Sangat kontras dengan kondisi hari ini ketika kita melihat banyak atau beberapa crazy rich ya, orang-orang kaya mendadak ya, yang kemudian mengekspos dirinya dengan kekayaan yang luar biasa, yang bahkan tidak biasa gitu ya, pamer kemewahan dengan mobil, dengan rumah, dengan barang-barang mahal gitu ya. Ternyata itu didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, bahkan dibenci oleh Allah ya, berbohong, menipu misalnya ya. Sebelumnya pernah ada kejadian peristiwa ya, travel umroh juga seperti itu ya. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat ya, kesepakatan jahat ya, yang merugikan masyarakat ya.
untuk memperkaya diri gitu. Tujuan hidupnya memperkaya diri. Ini yang salah gitu ya. Mereka lupa ya bahwa hidup ini ada waktunya, ada batasnya. Seberapa banyak orang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tetapi nantinya juga akan ditinggalkan ketika Allah memanggilnya. Oleh karena itu, sesungguhnya tujuan kehidupan kita adalah ya boleh menjadi orang kaya, itu boleh ya, dengan profesionalisme yang tinggi. Anda harus tampil menjadi orang-orang hebat ya. Lulusan STI menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang kaya raya gitu ya, tetapi tetap soleh gitu, soleh dan solehah ya, sehingga dengan kekayaan Anda bisa bantu orang yang lain yang kesulitan. Dengan kekayaan Anda ya, dengan kedudukan Anda nanti ya, mungkin 5-10 tahun mendatang banyak yang menjadi pengusaha sukses dan seterusnya ya dari STI ini ya. Saya doakan, amin. Ya, ini nanti Anda terbuka peluang untuk banyak membantu orang lain. Ya. Tetapi dengan cara yang halal gitu, bukan mencuri untuk menyumbang masjid. Ini kan keliru gitu ya. Mencuri untuk menyumbang masjid ya. Mencuri harta orang lain untuk membantu orang lain, ini dilakukan juga oleh crazy rich ya. Nah, ya kita jangan terjebak pada orientasi dunia saja. Nah, bekerja bagi seorang muslim adalah satu usaha sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh kemampuan atau aset yang dimilikinya, fikir, zikirnya, ya, untuk menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah. Seorang muslim itu nggak boleh menampakkan dirinya itu orang yang kumel gitu misalnya ya, orang yang ya mohon maaf ya tidak terurus gitu ya, jangan ya. Rasulullah benci dengan orang yang seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mendapatkan nikmat, maka tampilkan nikmat itu di dalam tubuhmu gitu ya. Artinya misalnya kalau kita nanti punya penghasilan ya, misalnya si Haikal ya atau Rosa menjadi orang yang secara finansial cukup, maka boleh membeli pakaian yang layak untuk digunakan ya, tetapi tidak bermaksud untuk pamer gitu ya. Membeli kendaraan boleh sesuai dengan kebutuhan ya, karena memang harus tampil ya. Masa seorang muslim diidentikan dengan seseorang yang kumuh, yang kumel, yang nggak terurus gitu ya. Jangan tampilkan itu. Kita harus tampilkan seorang muslim adalah seorang yang keren gitu ya, penampilannya keren ya, termasuk pakaian yang digunakan juga keren ya kan. Kalau ada rezeki misalnya sering ke Uniqlo misalnya, alam saya ya ke H&M ya gitu ya, beli kaos bajunya di sana Pak, saya ada rezeki, boleh ya, tidak ada larangan untuk membeli pakaian yang bagus ya, kemudian digunakan ya. Di satu sisi kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat nikmat dari Allah, tetapi ingat tadi kuncinya tidak boleh takabur, tidak boleh sombong gitu ya. Mentang-mentang baru beli motor baru si Gibran gitu kan, motor baru ya kan, Vario 160 atau Vespa yang harganya 50, ada yang Vespa harga 150 JT kan, ada ya Vespa ya kan, dibawa ke kampus, dipamer-pamerin misalnya Gibran ya misalnya ya Vespa baru ya, nggak gitu juga gitu ya. Tapi boleh kita menampakkan tanda syukur kita ya, agar tidak terkesan lagi muslim itu kumuh gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, ini adalah konsep usaha yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ini kayaknya ada yang keliru juga ya. Ya, sesungguhnya
ini bukan Quran surat Al-Mu'minun ini ya, tapi lebih kepada hadis Rasul ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu thayyib, baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin, ya, kepada orang mukmin, ya, kepada para rasul dengan perintah, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal salih. Ya, ini keliru saya, ini hadis Nabi, ini potongannya, bukan Quran surat Al-Mu'minun 51. Ya, kemudian di dalam Al-Baqarah 172 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Ini prinsip kerja. Prinsip kerja itu harus dari yang baik-baik. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyoroti seseorang yang berdoa kepada Allah, tetapi dia ketika berdoa itu menggunakan sesuatu yang haram. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang rambutnya kusut, berdebu, ya, lalu dia menengadahkan kedua tangannya sembari berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, gitu ya. Dia minta kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin doanya bisa dikabul, kata Nabi, kalau dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya, perhiasannya, jam tangannya, bajunya, kacamatanya, smartphone-nya, ya, sepatunya, itu digunakan dari duit yang haram, yang menipu orang, gitu misalnya. Bagaimana mungkin ya dia akan dikabulkan doanya, makanannya dari makanan yang haram. Ya, ini kembali kepada konsep bahwa bekerja itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bahwa ketika kita bekerja, kita tetap memperhatikan aturan-aturan agama. Mungkin itu sebagai tambahannya, ya. Oke, silakan dikembalikan ke kelompok 7. Silakan kelompok 7. Oke, baik, terima kasih Pak untuk tambahan materinya. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan Aryananda. Yaitu pertanyaannya, mengapa Islam menganjurkan pemeluknya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi setelah kelompok kami simpulkan itu, Islam kan menganjurkan setiap umatnya diwajibkan untuk bekerja keras. Tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di sini sesuai yang sudah dijelaskan Pak Yusrat tadi di tambahan materi, bukan hanya tentang mencari uang tapi juga mencari berkah. Karena bekerja keras itu kan memiliki banyak manfaat, selain dapat menjadikan hidup sejahtera, tentram, nyaman, juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan juga secara tersirat di Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Saya ambil contoh di sini juga, itu ayat Al-Quran surah Al-Insyirah ayat ke-7 dan 8 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu yang artinya adalah apabila telah selesai dari satu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang artinya berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Sekiranya itu untuk jawaban Aryananda, apa sudah cukup jelas atau masih kurang? Ya, sudah cukup. Makasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Egan. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan etos kerja di masa pandemi ini? Saya akan menjawab ada 8 hal yang bisa dilakukan. Pertama, maknai kerja sebagai rahmat yang patut disyukuri. Yang kedua, kerja adalah amanah, baik dari pimpinan, keluarga, maupun sang pencipta. Maka etos kerja harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kerja merupakan panggilan jiwa. Ketika bekerja sebagai panggilan jiwa dan dilandasi semangat pengabdian, maka akan muncul motivasi yang mendorong untuk bekerja dengan tuntas dan penuh integritas. Yang keempat, kerja sebagai aktualisasi diri.
bekerja adalah cara manusia mempertahankan jati dirinya, memenuhi kebutuhan lahirnya. Kerja juga sarana mengaktualisasikan potensi diri dengan penuh semangat. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Ketika kerja dilandasi semangat beribadah, maka setiap gerak dan langkah akan dicatat sebagai prestasi. Karena itu, bekerjalah dengan serius sesuai profesi masing-masing. Yang keenam, kerja merupakan seni. Bekerja juga menuntut kreativitas, menggunakan cara yang cepat, tepat, serta manfaat. Hal itu akan menjadikan pekerjaan tidak monoton. Yang ketujuh, bekerja merupakan kehormatan. Cerminan kemandirian dan itu mahkota kehormatan. Oleh karenanya, bekerjalah dengan ketekunan dan keunggulan. Yang terakhir, kerja merupakan pelayanan. Setiap pekerjaan akan terkait dengan pelayanan. Semangat melayani harus terpatri. Bekerja dengan hati akan menghasilkan kinerja paripurna. Oke. Terima kasih. Sudah cukup, udah semua dijawab. Ada yang mau menambahkan? Sofia, ada yang mau ditambahkan? Sofia, kemudian siapa tadi? Zaidan ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Cukup ya. Baik. Oke. Terima kasih ya. Jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 7 ya, bahwa ya tadi yang saya sampaikan bahwa seorang muslim itu memang perlu memiliki etos kerja yang tinggi ya. Ya, kalau menjadi mahasiswa, etos kerja itu identik dengan apa, Pak? Ya, identik dengan kuliah yang semangat gitu ya, kuliah yang semangat, kemudian punya nilai yang baik ya, yang tinggi, yang baik, kemudian kompetensi keahliannya juga cukup bagus ya, teruji gitu ya. Jadi kalau di kampus itu ya, kalau bisa tidak hanya sekedar kuliah gitu ya, tetapi coba di kampus itu tambahkan soft skill-nya ya, yang tidak ada di bangku kuliah ya. Soft skill itu maksudnya ya kemampuan kepemimpinan, itu kan soft skill ya kan, kemudian memimpin rapat misalnya ya, kemudian communication skill, yaitu didapatnya di mana ya, didapatnya dengan berorganisasi di kampus ya di BEM Prodi, di BEM Fakultas, misalnya di UKM, ya, kemudian di klub, ya, atau peminatan STI misalnya kalau ada di sana ya, ikut di webinar, ya, ada event kompetisi, ikut gitu, jangan diam aja ya. Jadi di kampus itu memang harus perlu banyak untuk mengeksplor diri, ya, perlu banyak untuk menggali informasi, tidak hanya kuliah yang didapatkan secara reguler day to day ya, tetapi lebih dari itu kita harus mengembangkan diri dengan baik ya, sehingga ujungnya adalah ketika nanti selesai kuliah ya, ada tambahan-tambahan kompetensi yang lain yang Anda miliki, kemampuan berbicaranya menjadi baik ya, kemudian ketika berbicara sistematis gitu ya, ketika memberikan solusi itu diiringi dengan pertimbangan dari A sampai Z, dan kemampuan-kemampuan itu termasuk kerjasama tim, itu bagus untuk dikembangkan pada saat di kampus ya. Saya dulu masih ingat ya, ketika saya selesai S1 kemudian melamar di PT Metro Data Computer. Ya, saya pertama kali bekerja di PT Metro Data Computer yang mengurusi service software dan hardware ya, merek-merek Epson dulu ya. Saya ketika pertama kali dites untuk tes pekerjaan, tes masuk itu ya ditanyakan juga selain IP-nya berapa gitu ya, ditanya juga gimana ketika di kampus, ikut organisasi atau ikut komunitas atau enggak. Ikut Pak ya, kemudian diberikan studi kasus ya, misalnya dalam satu tim
Anda mendapatkan project untuk servis sebuah perangkat gitu ya. Kemudian teman Anda juga mendapatkan tugas memperbaiki satu perangkat komputer gitu ya. Kemudian pada jam yang sama Anda sudah selesai, teman Anda belum selesai. Apa yang Anda lakukan? Gitu. Itu dipancing tuh pada saat wawancara pekerjaan. Kalau orangnya sangat egois akan mengatakan begini, ya udah Pak, saya sih sesuai dengan job saya saja gitu ya, nggak peduli sama kawan saya gitu kan. Udah kalau begitu udah nggak lulus saja tuh wawancaranya ya Haikal ya, udah nggak lulus wawancaranya. Ini orang nggak bisa kerja sama tim ini gitu, nggak bisa bantu kawannya padahal satu grup di satu perusahaan kan gitu ya Gibran ya. Jadi itu juga harus kita latih gitu ya. Nah, itu dianjurkan oleh Islam. Ya, oke. Sudah jam 9.48 ya. Saya pikir cukup hari ini. Untuk yang mau hafalan, saya persilakan kalau ada yang mau jadi volunteer pertama gitu. Mungkin 1 atau 2 orang memulai. Siapa dulu? Misalnya PJ-nya dulu Umar gitu kan. Kasih contoh gitu. Misalnya gitu kan. Atau siapa nih, Haikal atau Dino ya, atau Nova silakan, atau Ibnu ya, boleh juga siapa, Anwar, Muhammad Anwar ya, Lutfi silakan kalau ada. Saya persilakan kalau ada yang mau setor hafalan. Ini sudah selesai nih, diskusi 2 materi sudah selesai ya. Kita lanjut ke setoran hafalan kalau udah ada yang siap. Belum, udah siap ada belum? Atau minggu depan aja? Atau saya panggil? Kalau saya panggil langsung harus tampil ya. Mau saya panggil hari ini? Minggu depan aja Pak, biar lebih siap. Oh, siapa tuh? Alif. Kalau Alif udah ya kan, yang lain kan Alif memang huruf pertama, alif, ba, ta, sa ya kan, makanya alif harus tampil pertama, Alif. Gitu Alif ya? Iya Pak. Insyaallah. Baik, terima kasih, kita tutup